Oke teman-teman, materi kita pada video kali ini yaitu tentang batuan dan mineral. Adapun sub-sub materinya, pertama ada batuan, lempeng tektonik, yang ketiga ada mineral, dan yang keempat ada vulkanisme. Nah teman-teman, ini adalah sub-sub materi kita pada video kali ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini, yang pertama itu ada mengetahui pengertian batuan, kedua mengetahui jenis-jenis batuan, ketiga mengetahui pengertian lempeng tektonik, keempat mengetahui jenis-jenis lempeng tektonik, kelima mengetahui pergerakan lempeng tektonik, keenam mengetahui pengertian mineral, ketujuh untuk mengetahui klasifikasi dari mineral, kedelapan untuk mengetahui sifat-sifat fisik suatu mineral, kesembilan mengetahui pengertian vulkanisme, dan yang ke-10 ada mengetahui pengertian intrusi dan intrusi magma. Nah, teman-teman, 10 tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai pada video kali ini. Oke teman-teman, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama itu ada batuan. Menurut Hartono, batuan merupakan benda alam menjadi penyusun utama di muka bumi. Batuan merupakan campuran mineral yang bergabung secara fisik antara satu mineral dan mineral lainnya. Beberapa batuan hanya tersusun atas beberapa mineral saja, dan mineral lainnya dibentuk oleh gabungan mineral yang berasal dari bahan organik dan bahan vulkanik. Nah, batuan dalam ilmu geologi itu adalah semua bahan penyusun kerak bumi dan merupakan kumpulan dari mineral-mineral yang telah menjadi kristal atau yang telah mengkristal. Nah, secara umum komposisi batuan di permukaan ini yang didasarkan atas jenis batuannya didominasi oleh jenis batuan sedimen yang menutupi hampir 66% permukaan bumi, sedangkan 34% merupakan batuan ekstrusi, 8% batuan intrusi, 9% dan batuan metamorf 17%. Nah, adapun jenis-jenis batuan itu, yang pertama ada batuan beku, kedua fisik atau tekstur, ketiga itu ada batuan sedimen, dan yang keempat ada batuan metamorf. Kita akan membahas yang pertama itu ada batuan beku. Nah, batuan beku adalah jenis batuan yang terbuat dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusi atau plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Nah, ini adalah contoh gambar dari batuan beku. Yang kedua itu ada jenis-jenis batuan beku. Jenis-jenis batuan beku itu yang pertama ada granit. Nah, granit itu adalah batuan beku yang sebagian besar terdiri dari kuarsa, feldspar, mikas, amfibol, secara bercampuran mineral tambahan yang terdiri dari 10% sampai 50% kuarsa dan 65% sampai 90% itu adalah feldspar. Yang kedua itu ada gabbro. Gabbro itu adalah
batuan beku dalam umumnya berwarna hitam, mineralnya berbutir kasar, sedang berat jenisnya itu 2,9 kg. Yang ketiga itu ada diorit. Diorit adalah salah satu jenis batuan beku dalam berstruktur veneris. Mineralnya berbutir kasar sehingga sedang, warnanya agak gelap ya. Berikut itu ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah bentuk batuan yang terbentuk oleh endapan dan sementasi yang bisa terjadi di permukaan bumi dan di bawah tanah atau di dalam air. Nah, ini adalah contoh batuan dari sedimen. Batuan sedimen dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada sedimen klasik. Nah, sedimen klasik ini terbentuk akibat proses fisik. Dan yang kedua itu ada sedimen organik. Nah, sedimen organik ini terbentuk dari akibat proses organik. Contohnya itu ada batu bara, batu gamping, dan batu fosfat. Yang ketiga itu ada sedimen kimiawi. Sedimen kimiawi ini terbentuk dari proses kimia atau proses evaporasi. Contohnya ada garam atau halit dan gas gipsum. Yang keempat itu ada sedimen piroklastik. Nah, sedimen piroklastik ini batuan mineralnya berasal dari letusan gunung berapi. Contohnya ada aglomerat, breksi, vulkanik, dan tuff. Jadi sedimen piroklastik ini berasal dari letusan gunung api, yaitu contohnya itu ada aglomerat, breksi, vulkanik, dan tuff. Nah, ciri-ciri dari batuan sedimen. Pertama itu strukturnya berlapis. Kedua, munculnya organisme seperti lumut dan jamur. Ketiga, biasanya mengandung fosil. Dan yang terakhir itu dijadikan indikator di lingkungan pengendapan, umur fosil, minyak bumi, dan gas. Adapun jenis batuan yang keempat itu adalah batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan adalah batuan yang mengalami proses perubahan bentuk, tetapi komposisi batuan itu tetap, serta berlangsung dalam keadaan padat. Nah, ini adalah contoh gambar dari batuan. Adapun jenis-jenis batuan metamorf, yang pertama itu ada batuan metamorf kontak atau termal. Batuan metamorf kontak ini terjadi akibat adanya pengaruh suhu yang tinggi karena aktivitas magma dan tidak berfoliasi. Yang kedua itu ada batuan metamorf dinamo. Nah, batuan metamorf dinamo ini terjadi akibat pengaruh tekanan yang kuat dalam waktu yang lama. Biasanya terbentuk di daerah pergerakan lempeng dan berfoliasi. Yang ketiga itu ada batuan metamorf dinamo termal. Nah, batuan metamorf dinamo termal ini terjadi akibat adanya penambahan tekanan yang kuat dan suhu yang tinggi. Kedua, ada lempeng tektonik. Nah, kita akan membahas tentang lempeng tektonik. Menurut M.C. Kinsey dan Robert Baker, ahli geofisika Inggris, memunculkan pandangan baru bahwa benua dan samudra mengalami pergerakan atau mobile. Teorinya disebut tektonik lempeng sebagai paradigma baru dalam bidang ilmu kebumian. Menurut Alfred Wegener, mengemukakan bahwa benua-benua pernah menyatu menjadi satu sebagai bagian dari sebuah daratan super yang disebut Pangea. Nah, Pangea ini seluruh bumi, jadi
sebagai bagian dari sebuah daratan super yang disebut dengan Pangea. Kemudian, kata Wigner, beberapa ratusan juta tahun yang lalu, banyak Pangea yang pecah dan benua-benua melayang ke posisinya sekarang, membajak seperti rakit dangkal yang melintas benua-benua tersebut, lautan batu yang membentuk dasar lautan. Nah, ini adalah contoh dari lempeng tektonik. Adapun pergerakan lempeng tektonik atau batas-batas lempeng, yang pertama itu adalah divergen atau pergerakan saling menjauh. Pergerakan saling menjauh ini menyebabkan terbentuknya atau memekarnya dasar samudra dan terbentuknya punggungan tengah samudra atau mid-ocean ridge, serta aktivitas vulkanisme laut dalam yang menghasilkan lava basa yang berstruktur basal. Nah, ini adalah contoh gambar dari divergen. Yang kedua itu konvergen atau pergerakan saling mendekat. Pergerakan saling mendekat antara kerak samudra menyebabkan kerak samudra menujam ke dalam mantel, sehingga terbentuk palung atau zona subduksi, dan terbentuk pegunungan vulkanik dasar laut dengan magma yang cair karena mengandung sedikit kuarsa atau SiO2 pembentuk batuan basaltis. Nah, ini adalah contoh gambar dari convergent boundaries. Yang ketiga itu adalah transform fault. Di daerah pergerakan saling berpapasan, terdapat aktivitas vulkanisme yang lemah disertai gempa yang tidak kuat. Nah, ini adalah contoh gambar dari pergerakan transform fault. Akibat dari pergerakan lempeng tektonik tersebut, terjadilah aktivitas geologi seperti vulkanisme, gempa bumi, mineralisasi, dan pengangkatan pegunungan. Yaitu adalah mineral. Mineral terbentuk dari atom-atom serta molekul-molekul dari berbagai unsur kimia, di mana atom-atom tersebut tersusun dalam suatu pola yang teratur. Keteraturan dari rangkaian atom ini akan menjadi mineral mempunyai sifat dalam yang teratur. Istilah mineral dalam arti geologi adalah zat atau benda yang terbentuk oleh proses alam. Biasanya itu bersifat padat serta tersusun dari komposisi kimia tertentu dan mempunyai sifat-sifat tertentu pula. Nah, ini adalah contoh gambar dari mineral. Adapun klasifikasi mineral itu, yang pertama ada unsur mumi, kedua sulfida, ketiga ada oksida dan hidroksida, keempat ada halida, kelima ada karbonat, keenam ada sulfat, ketujuh ada fosfat, dan yang kedelapan adalah silikat. Kita akan membahas satu persatu dari klasifikasi mineral. Yang pertama itu ada unsur mumi atau elemen natif. Elemen natif atau unsur mumi adalah kelas mineral yang dicirikan dengan hanya memiliki satu unsur atau komposisi kimia saja. Nah, mineral pada kelas mumi ini tidak mengandung unsur lain selain unsur pembentuk utamanya. Pada umumnya sifatnya dalam atau tenacity. Mineralnya adalah milibel, yang jika tidak ditempa dengan palu akan menjadi pipi atau ductile, yang jika ditarik akan dapat memanjang namun tidak akan kembali lagi seperti semula jika dilepaskan. Nah, ini adalah contoh gambar dari unsur mumi atau elemen natif. Yang kedua itu ada sulfida. Nah, kelas mineral sulfida atau dikenal juga dengan nama sulfosal ini terbentuk dari kombinasi antara unsur tertentu dengan sulfur atau belerang atau dengan rumus kimia S pangkat 2. Pada umumnya,
unsur utamanya adalah logam atau metal. Nah, ini adalah contoh gambar dari sulfida. Yang ketiga ada oksida dan hidroksida. Mineral oksida dan hidroksida ini adalah mineral yang terbentuk dari kombinasi unsur tertentu dengan gugus anion oksida dengan rumus kimia O⁻² dan gugus hidroksil hidroksida dengan rumus kimia OH⁻⁻. Nah, ini adalah contoh gambar dari oksida dan hidroksida. Gambarnya itu berwarna hitam mengkilat. Yang keempat itu ada halida. Halida adalah senyawa kimia di mana unsur-unsur logam bersenyawa dengan unsur-unsur halogen atau kaolin, bromain, fluorin, dan iodin. Umumnya ditemui dalam sejumlah lingkungan geologi. Jadi ini adalah contoh gambar halida, warnanya seperti kehijauan. Yang kelima ada karbonat. Karbonat merupakan senyawa dengan ion CO3⁻² dan disebut karbonat. Umpamanya persenyawaan dengan Ca dinamakan kalsium karbonat. CaCO3 dikenal sebagai mineral atau kalsit. Nah, ini adalah contoh gambar dari karbonat warna. Yang keenam itu ada sulfat. Sulfat terdiri dari anion sulfat atau SO4⁻². Mineral sulfat adalah kombinasi logam dengan anion sulfat tersebut. Pembentukan mineral sulfat biasanya terjadi pada daerah evaporitik atau daerah penguapan yang tinggi kadar airnya. Kemudian perlahan-lahan menguap sehingga formasi sulfat dan halide berinteraksi. Nah, ini adalah contoh gambar dari sulfat. Yang ketujuh itu ada fosfat. Fosfat adalah persenyawaan kimia antara unsur-unsur logam dengan PO4⁻3-. Ribuan spesies dari logam golongan ini dapat dikenali, namun keadaannya tidaklah berlimpah. Nah, ini adalah contoh gambar dari fosfat. Gambar dari fosfat ini kekuning-kuningan. Yang kedelapan ada silikat. Silikat adalah persenyawaan kimia antara unsur-unsur logam dengan salah satu dari SiO tetrahedra atau SiO4⁻4 tunggal atau berantai. Silikat adalah golongan mineral yang paling besar dan sangat berlimpah-limpah keberadaannya. Dalam hal ini, silikat adalah unsur pokoknya penyusun atau batuan beku dan batuan metamorf. Nah, ini adalah contoh gambar dari silikat. Warnanya warna seperti putih. Nah, adapun sifat dari mineral. Sifat mineral yang pertama itu kliap atau luster. Kliap atau luster ini merupakan kemampuan kenampakan atau cahaya yang dipantulkan oleh permukaan mineral saat terkena cahaya. Nah, kliap ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada kliap logam atau metallic cluster. Bila mineral tersebut mempunyai kliap atau kilapan seperti logam, contoh mineral yang mempunyai kilap logam itu ada galena, pirit, magnetit, kalkopirit,
grafit, dan hematit. Yang kedua itu ada kilap bukan logam. Nah, kilap bukan logam ini terdiri atas kilap intan, kilap kaca, kilap sutra, kilap damar, kilap mutiara, dan kilap tanah. Sifat mineral yang kedua itu warna. Nah, warna merupakan kenampakan langsung yang dapat dilihat, akan tetapi tidak dapat diandalkan dalam pemberian mineral karena suatu mineral dapat berwarna lebih dari satu warna, tergantung keanekaragaman komposisi kimia dan pengotoran padanya. Sebagai contoh, warsa dapat berwarna putih, susu, ungu, coklat kehitaman, atau tidak berwarna. Jadi teman-teman, sifat mineral yang kedua itu warna. Jadi mineral itu berbagai macam warna. Nah, ini adalah contoh gambar dari mineral yang berwarna. Yang ketiga, kekerasan. Jadi sifat mineral yang ketiga itu adalah kekerasan. Kekerasan adalah ketahuan mineral terhadap suatu goresan. Kekerasan nisbi suatu mineral dapat membandingkan suatu mineral tertentu yang dipakai sebagai kekerasan yang standar. Mineral yang mempunyai kekerasan lebih kecil akan mempunyai bekas dan badan mineral tersebut. Standar kekerasan yang biasa dipakai adalah skala kekerasan yang dibuat oleh Friedrich Mohs dari Jerman dan dikenal sebagai skala Mohs. Sifat yang keempat adalah cerat. Nah, cerat ini adalah mineral dalam bentuk hancur atau serbuk. Hal ini dapat diperoleh apabila mineral digoreskan pada bagian kasar suatu keping, personil, atau membubuk. Suatu mineral kemudian dilihat warna dari kebubukan tersebut atau warna dari bubuk. Cerat dapat sama dengan warna asli mineral. Dapat pula berbeda. Warna cerat untuk mineral tertentu umumnya tetap, walaupun mineralnya berubah-ubah. Yang kelima itu, sifat mineral yang kelima adalah belahan. Belahan merupakan kecenderungan mineral untuk membelah diri pada satu atau lebih arah tertentu. Belahan merupakan salah satu sifat fisik mineral yang mampu membelah, yang oleh sini adalah bila mineral kita pukul dan tidak hancur, tetapi membelah menjadi bidang belahan yang licin. Nah, ini adalah contoh gambar dari sifat belahan. Nah, sifat mineral yang keenam yaitu pecahan. Pecahan adalah kecenderungan mineral untuk terpisah atau pisah dalam arah yang tidak teratur apabila mineral dikenal gaya. Ini adalah gambar dari sifat mineral pecahan. Nah, sub yang keempat itu adalah vulkanisme. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang naik ke permukaan bumi, melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui pitra sentral yang disebut dengan terusan kepundan atau diatrema. Nah, ini adalah contoh gambar dari vulkanisme. Teman-teman, vulkanisme ini berbicara tentang gunung api, intrusi, dan intrusi magma. Tetapi dalam video kali ini kita hanya akan membahas apa itu intrusi dan intrusi magma. Kita akan membahas bersama pengertian intrusi dan intrusi magma. Yang pertama itu ada intrusi magma. Menurut peotrafik, intrusi magma adalah menyusupnya magma dari dapur ke dalam lapisan kulit bumi atau litosfer yang berbentuk padat dan keras, akan tetapi tidak mencapai permukaan bumi.
Nah, ini adalah contoh gambar dari intrusi magma. Ada lakolit dan ada juga batuan metamorf. Nah, ini ada yang disebut dengan dapur magma yang ada di bagian dasar dari gambar tersebut. Yang berikut itu ada ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah peristiwa penyusupan magma hingga keluar ke permukaan bumi. Hal ini terjadi apabila tekanan gas cukup kuat dan ada retakan pada kulit bumi sehingga menghasilkan letusan yang sangat dahsyat. Nah, secara umum, ekstrusi magma ini dibagi atas 3 macam. Yang pertama itu ada ekstrusi linear. Nah, ekstrusi linear ini terjadi tidak melalui lubang kepundan gunung api. Namun, ekstrusi linear terjadi jika magma keluar lewat celah-celah retakan atau patahan memanjang sehingga membentuk deretan gunung api. Nah, ini adalah contoh gambar dari ekstrusi linear. Yang kedua ada ekstrusi areal. Ekstrusi areal terjadi apabila letak magma dekat dengan permukaan bumi, sehingga magma keluar meleleh di beberapa tempat pada suatu areal tertentu. Misalnya Yellowstone National Park di Amerika Serikat yang luasnya mencapai 10.000 km pangkat 2. Nah, ini adalah contoh gambar dari ekstrusi areal. Yang ketiga adalah ekstrusi sentral. Nah, ekstrusi sentral ini terjadi karena magma keluar melalui pipa kepundan gunung api. Ekstrusi sentral membentuk gunung-gunung yang terpisah, tidak seperti erupsi celah yang berlangsung lama. Erupsi puncak berlangsung dalam waktu yang sangat pendek. Nah, ini adalah contoh gambar dari ekstrusi sentral. Adapun kesimpulan dari video kita saat ini, yang pertama adalah batuan. Nah, batuan adalah benda alam yang menjadi penyusun utama di muka bumi. Pada dasarnya, batuan merupakan campuran mineral yang bergabung secara fisik antara satu mineral dan mineral lainnya. Berdasarkan prosesnya, terdapat 3 jenis batuan. Ada batuan beku, fisik tekstur, dan batuan sedimen. Yang berikut itu ada lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan pengaruh tinggi rendah dari bumi tersebut. Terdapat 3 jenis batas lempeng, yaitu ada batas transform, batas divergen, batas konvergen. Mineral adalah suatu fasa padat yang terdiri dari unsur atau persenyawan kimia yang dibentuk secara alamiah oleh proses-proses anorganik. Mineral juga mempunyai sifat-sifat kimia dan fisika tertentu, dan mempunyai penempatan atom-atom secara beraturan di dalamnya, atau dikenal sebagai struktur kristal. Yang berikut adalah vulkanisme, merupakan seluruh peristiwa alam yang diakibatkan oleh adanya aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi, baik melalui lubang kepundan maupun melalui celah atau retakan kerak bumi. Intrusi magma adalah menyusupnya magma dari dapur magma ke dalam lapisan kulit bumi, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Oke teman-teman, itu adalah sekilas pembahasan kita tentang batuan dan mineral. Semoga bermanfaat. Terima kasih.